membangun negeri dengan Bhinneka Tunggal Ika, junjung tinggi Pancasila. Nasdem, 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 adil, makmur dan sejahtera, itulah arah bangsa, masa depan gemilang Indonesia Jaya. Anggota DPRD Kota Jayapura dari Partai Nasional Demokrat Nasdem, Stanis Hike Sarjana Hukum, mengajak masyarakat Kota Jayapura untuk mengikuti program vaksinasi guna mendukung pemerintah daerah mencegah penyebaran virus COVID-19. Kondisi COVID makin memprihatinkan di Kota Jayapura. Angka terus naik. Kami berharap masyarakat bisa ikut vaksin agar kita sama-sama mencegah dan menangkal penyebaran virus ini. Tentunya yang bisa memenuhi kriteria kesehatan sesuai anjuran dokter, kata Stanis di sela-sela tatap muka dengan masyarakat di dapilnya di asrama SMAK Seminari Menengah Santo Fransiskus Asisi Waena pada Selasa 20 Juli 2021. Menurut Stanis, selain mentaati protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas masyarakat Kota Jayapura, juga harus mendukung program vaksinasi nasional yang digalakan pemerintah. Sebagaimana kita ketahui, vaksin ini membantu menangkal virus corona, apalagi saat ini Kota Jayapura sebagai salah satu klaster penyelenggaraan PON 20 Papua Oktober nanti. Maka wali kota meminta masyarakat harus vaksin. Juga pada kesempatan ini, kami mensosialisasikan instruksi wali kota nomor 8 tahun 2021 tentang PPKM Mikro, tuturnya. Dalam kegiatan reses kami tahap kedua untuk tahun ini, kaitannya dengan hal-hal yang menyangkut perhatian pemerintah untuk menyangkut pembenahan sekolah ini, saya tidak punya kewenangan untuk itu karena kami hanya sampai di tingkat SLTP. Saya kira menyangkut lingkungan sekitar ini bisa saja nanti disampaikan, nanti ya saya coba nanti menjadikan itu pokir reses kami. Dan nomor 8 tahun 2021 itu tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Mikro dalam rangka pengendalian penyebaran virus corona di Kota Jayapura. Ketua Komisi D DPRD Kota Jayapura ini juga mengatakan berdasarkan data yang diterimanya, saat ini vaksin tahap pertama di Kota Jayapura baru mencapai 33%, sedangkan vaksin tahap kedua baru mencapai 14%. Sementara lonjakan pasien COVID dan angka kematian terus melonjak naik. Rumah sakit di Kota Jayapura rata-rata sudah overload dan banyak pasien COVID terpaksa dirawat di IGD dan tenda rumah sakit. Ini tentu jadi keprihatinan kita bersama, ujar pria asal Adonara NTT ini. Dengan peningkatan virus akhir-akhir ini, maka mulai awal Juli kemarin pemerintah sudah membuka kembali LPMP untuk di dalam rumah sehat kah? Ya, untuk karantina terpusat. Karantina terpusat. Ia juga mengapresiasi pemerintah Kota Jayapura telah membuka karantina terpusat bagi pasien COVID dengan gejala ringan dan sedang di LPMP Kota Raja. Tahun 2020 lalu karantina terpusat dilakukan di Hotel Sahid. Data yang kami terima saat ini ada 197 orang di LPMP sekarang. Ini jumlah yang sangat tinggi, tegasnya. Saat ini sementara yang ditampung di sana itu sampai dengan kemarin 197 orang. Jadi kumulatif kita sekarang di kota ini, kumulatif positif itu 10.453. Yang sembuh 9.278. Meninggal sampai dengan kemarin itu dilaporkan 203 orang. Ya. Sementara yang dirawat ini 972 orang. 972 orang ini di LPMP
rumah kesehatan pelayanan terpadu ini 197 orang, selebihnya 775 orang ini dirawat di berbagai rumah sakit di kota ini. Dan hampir semua rumah sakit sekarang ini kapasitasnya sudah overload ya. Jadi maka hampir semua beranda-beranda rumah sakit dipakai semua sekarang ini dengan dibuka tenda. UGD juga semua dipakai untuk pelayanan pasien COVID. Kepala SMAK Seminari Menengah Santo Fransiskus Asisi Demianus Kumanireng mengapresiasi kegiatan reses yang dilakukan itu. Menurutnya, Stanis Hike adalah sosok legislator yang berintegritas dan bernaung di bawah Partai Nasdem yang kini terus menggelorakan restorasi kebangsaan, peduli dan tanggap terhadap persoalan masyarakat, termasuk masalah COVID. Dalam kaitan dengan pencegahan COVID, kami berharap sekolah kami dengan pola asrama ini menjadi remaja sasaran utama karena risiko penularan yang sangat tinggi. Di sini ada 70-an orang anak asrama dan usia mereka di atas 15 tahun. Semoga Pak Stanis bisa menyampaikan itu kepada Dinas Kesehatan dan tim Satgas COVID agar kami bisa mendapatkan jatah vaksin, kata Damianus. Nah, hari ini partai dengan integritas baik itu datang, dan itu menjadi motivasi bagi kami di komunitas pendidikan untuk terus menggelorakan semangat kebangsaan, mendidik anak-anak tetap punya integritas yang baik, berkarakter. Nah, ini yang mau kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran partai berintegritas di tempat kami dan memberikan pertolongan, bantuan berupa cerita, juga berupa hal-hal lain yang mendukung kami. Yang kedua, sekolah kami berpola asrama, rata-rata remaja di atas 15 tahun, dan ini kami banyak mungkin usulan, walaupun tidak tepat ya karena Bapak di kota, tetapi mungkin baiknya disampaikan kepada teman-teman di partai bahwa sekolah berpola asrama itu menjadi sasaran utama sebenarnya untuk vaksin, karena ya satu unit, ya satu komunitas setiap hari bertemu, dan itu mungkin menjadi catatan karena itu juga menjadi kecemasan saya sebagai ya kepala keluarga di sini ya sekolah. Wah, ini anggota saya bagaimana? Walaupun kami sudah betul-betul menjaga protokol kesehatan, tapi bisa saja bahwa ada blunder, itu memang menjadi fatal. Sejauh ini memberikan solusi yang terbaik untuk mengurangi penyebaran virus ini. Tetapi pada kenyataannya virus ini terus berkembang dan banyak rumah sakit yang kita punya rumah sakit Dojok 2 dan Dian Harapan penuh dengan pasien itu. Pasien ini juga yang termasuk sudah divaksin. Lalu yang berikut, vaksin selalu menimbulkan pro kontra. Ada yang mau, ada yang tidak. Kira-kira langkah apa yang sudah diambil oleh pemerintah untuk mengatasi pro kontra ini? Karena nama saya Agustina Kapisa. Ya, di sini juga saya mau sampaikan bahwa tentang COVID ini, masalahnya yang sekarang ini mereka mau ikut suntik, ada yang mau ikut suntik. Dari situ ada ngomongan orang, katanya suntik itu tidak baik. Nanti kemudian hari kamu suntik, nanti waktu suntik selesai, apa akibatnya buat kamu? Mereka bertanya-tanya, apa betul ini vaksin ini suntik buat kita atau tidak? Jadi memang saya memang sudah ikut vaksin, saya ikut suntik. Jadi dari bulan kemarin, jadi bulan ini kami ikut suntik lagi sebelah kanan. Tapi saya kemarin tidak pergi, memang bukan pengaruh orang, tidak, keinginan saya sendiri. Pak Dewa, Bapak Ama, mohon maaf, ini tugas Dewa untuk melakukan fungsi kontrol terhadap pemerintah. Jadi saya agak kritis tentang ini. Jadi mari kita berikan masyarakat ini edukasi yang baik, baik kesehatan yang ahli mereka ini. Dan kami juga ahli hukum ini, kami fungsinya untuk kontrol terhadap negara, pejabat negara dan pejabat pemerintah. Ini kami dihadirkan oleh negara, bukan diadakan, beda itu. Jadi ruang ini, mohon maaf saja karena saya hadir, harus kritis di ruang saya. Masyarakat banyak yang gelisah. Dan dugaan banyak pasien yang karena ekonomi yang tidak mampu, itu akhirnya keluarganya mati di COVID kan saja. Kalau virus data, rapid test ini data,
virus ini langsung meludah di Indonesia. Nah, kita tanya kembali kepada pejabat pemerintah, salah satu juga Presiden Republik Indonesia sendiri menyatakan bahwa kita Indonesia tidak ada pasien COVID. Itu rapid test belum datang, sehingga kita dihina oleh negara lain. Dulu orang bilang itu kalau mau pintar harus baca media sosial. Kalau sekarang kita harus pintar dulu baru bisa baca media sosial. Karena segala yang baik dan yang tidak baik ada di dalam. Kemarin saya dengar itu banyak masyarakat kita ini bicara tentang tidak mau divaksin. Tadi pertanyaan ini sudah disampaikan Frater Ari, hanya mungkin belum ditanggapi itu Bapak, apakah dalam pertemuan Bapak mereka dengan pihak pemerintah membicarakan tentang orang-orang yang membawa informasi hoax macam ini itu diapakan? Pemerintah ini juga percuma kalau kita masyarakat tidak bisa sadar. Hampir semua kita saya pikir sudah menjaga diri dengan baik, tetapi banyak orang di luar kita ini ya kita mau bilang Kemudian saya kerja seperti biasa, tapi namun di saat itu saya lupa makan, kemudian istirahat kurang, dan emosi dalam pikiran akhirnya drop. Jadi memang kembali dari kita bahwa kita divaksin terus kemudian kita merasa kuat, itu tidak, tetapi vaksin itu harus karena memberikan kekebalan pada kita. Akhirnya saya harus hampir 1 bulan kos di Dian Harapan, kemudian isoman, kemudian kembali lagi harus vaksin yang pertama. Dan kemarin sudah saya lakukan, yaitu vaksin diulang. Dan saya menerima itu, dan saya mengatakan pada diri saya bahwa vaksin ini harus, karena memang itu usaha. Kemudian apa yang kita buat, yaitu hidup sehat. Seperti yang pemerintah mengatakan, saya jaga dan selanjutnya itu Bapak Ibu pasti sudah tahu. Jadi memang vaksin itu saya bisa menceritakan di sini bukan semata-mata divaksin terus kuat kebal, itu tidak, tetapi harus, karena memang di mana kita sebenarnya kemarin itu saya semuanya sehat, penciuman, rasa itu semua sehat, tetapi karena imun akhirnya drop darah saya, artinya ininya turun. Kemudian kalau tidak ada corona, saya bisa dideteksi demam berdarah. Tetapi karena ini bakteri ini, akhirnya 1 malam saya dirawat di tempat umum, kemudian divaksin lagi dalam keadaan imun yang tidak baik. Jadi saya mengharapkan dan jadi saya mengajak kita semua, vaksin itu bukan menakutkan tetapi usaha. Karena pemerintah bukan 3M lagi tetapi 5M. 3M Bapak Ibu sudah tahu, Frater juga sudah tahu. M yang ini saya mengambil menerima vaksin. Kegiatan reses ini digelar mengikuti protokol kesehatan ketat dan dilakukan di halaman terbuka Kompleks Seminari Waena. Sebanyak 3 kelompok masyarakat dari Dapil 3 Heram hadir. Mereka juga mendapatkan bantuan sosial bansos ala kadarnya untuk kebutuhan sehari-hari. Membangun negeri dengan Bhinneka Tunggal Ika, junjung tinggi Pancasila. Nasdem, Nasdem,